Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Tunisa. Saya akan mereview materi mengenai integrasi dan disintegrasi dalam perspektif kearifan lokal. Di mana yang kita ketahui seiring dengan perkembangan zaman, tata kemasyarakatan cenderung meningkat ke arah yang tidak dapat diprediksikan. Di mana secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tatanan global, di mana dunia baru dibentuk dengan berbasiskan penghilangan hambatan-hambatan struktural sehingga dunia dipandang seolah tanpa batas. Dalam kondisi ini, pada gilirannya menampilkan dampak kepada dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat pada jajaran tertentu yang relatif sulit untuk dikendalikan. Dengan kata lain, masyarakat dihadapkan dengan dilema budaya, di mana satu sisi pola kebudayaan yang lain masih melekat pada kehidupan masyarakat tersebut, sedangkan di lain pihak masyarakat dihadapkan pada semakin derasnya arus budaya luar. Di sini juga tertera bahwa ada krisis multidimensi, di mana yang hampir 3 tahun terakhir ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari krisis budaya sebagai dampak dari perubahan tata guna global. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa krisis multidimensi tersebut mengindikasikan begitu rapuhnya kondisi pada tingkat lokal. Kasus ini juga merupakan hilangnya identitas daerah yang mungkin saja terjadi apabila tidak dapat diantisipasikan melalui penguatan tata kemasyarakatan lokal. Di sini juga ada model pembangunan berbasis kearifan lokal, di mana melenturnya nilai-nilai tradisional yang sebagian besar masyarakat menjadi sebuah momok yang cukup menakutkan untuk terjadinya disintegrasi sosial, di mana pertentangan etnis seperti yang dialami sebagian besar daerah di Indonesia mengimplikasikan adanya benturan kepentingan antar kelompok etnis sebagai akibat dari perbedaan nilai dan norma. Artikulasi kepentingan individu dengan kelompok sering dilakukan dengan menafsirkan eksistensi nilai dan norma individu atau kelompok lain. Kemudian ada konsepsi integrasi dan disintegrasi sosial. Cerminan dari berbagai daerah lain di Indonesia diindikasikan bahwa keragaman etnis yang ada dalam sebuah wilayah dapat menjadi sebuah disintegrasi sosial yang dapat mengarah kepada konflik. Konflik atau pertentangan sebenarnya terdiri dari 2 fase, yaitu fase disorganisasi dan fase disintegrasi. Karena kehidupan sosial kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Disintegrasi sosial diperkirakan sebagai dampak dari perbedaan pandangan tentang tujuan kelompok, nilai dan norma sosial, dan tindakan dalam masyarakat. Apabila sistem hukum atau sanksi terhadap perbedaan pemahaman sistem norma dan nilai atau tindakan perilaku anggota kelompok tersebut tidak ketat, maka dengan sendirinya langkah pertama menuju disintegrasi telah tercapai. Sementara itu, integrasi sosial merupakan suatu ikatan sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang telah disepakati bersama dan memberi tuntunan terhadap bagaimana individu itu berlaku. Unsur-unsur terpenting dalam perintegrasian dan solidaritas kelompok antara lain kemargaan, perkawinan, persamaan agama, persamaan bahasa dan adat, persamaan tanah, wilayah, tanggung jawab atas pekerjaan yang sama, dan adanya mempertahankan eksistensi ekonomi. Kemudian ada revitalisasi, di mana dalam revitalisasi kearifan lokal ini dirasakan semakin mendesak untuk dilakukan, apalagi berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kemungkinan untuk itu. Pengaturan sosial kemasyarakatan berbasiskan pada kearifan lokal dapat menjadikan sebuah fondasi kukuh bagi pembangunan sistem sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya, dan aspek-aspek kemasyarakatan lainnya. Pada dasarnya, keberadaan suatu sistem sosial akan senantiasa rentan terhadap disorganisasi dan disintegrasi sosial. Fenomena tersebut sebenarnya dapat dikurangi apabila setiap kelompok atau setiap individu memahami dan memiliki sistem nilai dan norma setempat yang telah ada secara turun-temurun dan telah disepakati bersama. Hanya saja keberadaan kearifan lokal tersebut seolah tersisihkan dan tatanan nasional dan globalnya. Akibatnya seringkali terjadi disintegrasi dan disorganisasi terhadap individu dan kelompok itu sendiri. Bagaimana cara mencegahnya adanya disintegrasi, yaitu pentingnya pertimbangan faktor kearifan lokal dalam proses tata kemasyarakatan dan pembangunan daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa perwujudan praktis kehidupan sehari-hari masyarakat akan beriringan dengan sistem ide, gagasan, dan nilai lokal hidup yang terpelihara sejak lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.